Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Hairunisa Nurul Kolbi, NIM 199214101, Prodi Akuntansi S1 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu audit. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Sekarang kita masuk kepada sejarah perkembangan audit di Indonesia. Akuntansi baru dikenal di Indonesia awal tahun 1950-an ketika perindustrian di Indonesia sedang ramai didirikan. Bahkan saat itu, sistem akuntansi Amerika mulai diperkenalkan di perguruan tinggi di Indonesia. Namun pada masa penjajahan Belanda, Indonesia belum begitu mengenal audit dikarenakan saat itu jumlah perusahaan yang ada masih terbilang minoritas. Walau demikian, perusahaan-perusahaan Belanda saat itu tetap mengikuti model pembukuan dari negaranya. Di Indonesia sendiri, praktik audit di sektor pemerintahan dan swasta dilaksanakan demi terwujudnya good governance. Saat merdeka, Indonesia hanya memiliki Profesor Dr. Abu Tari dan Profesor Sumarjo sebagai lulusan akuntan asal Belanda tahun 1956. Beliau bersama rekan-rekannya mendirikan perkumpulan akuntan untuk NKRI bernama IAI, Ikatan Akuntan Indonesia pada 23 Desember 1957. Saat itu tujuan IAI antara lain, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Hasilnya 49 tahun sejak berdiri, IAI berkembang pesat dan tak mudah terpisahkan begitu saja di dunia usaha, bahkan masyarakat mulai menaruh musik percaya terhadap peran IAI dalam perumusan kebijakan publik. Pada tahun 1973, Ikatan Akuntan Publik Indonesia mulai menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dan norma pemeriksaan akuntan yang mengadopsi hampir seluruh prinsip akuntansi dan standar audit Amerika Serikat. Hal ini terjadi dipicu oleh lahirnya pasar modal yang mensyaratkan perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal untuk memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. Pada tahun 1977, Ikatan Akuntan Publik Indonesia membentuk Seksi Akuntan Publik sebagai wadah para akuntan publik melaksanakan program pengembangan akuntan publik di NKRI. Sejak tahun 1988, auditor dituntut untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit bank. IAI berkali-kali melakukan penyempurnaan dan pemutahiran prinsip akuntansi dan norma audit agar dapat mengakomodasikan perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan internasional. Pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit ke dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Profesional Akuntan Publik. Dewan Standar Akuntansi dalam tubuh IAI menerbitkan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan sebanyak 56 buah. Pada tahun 1995, terciptanya Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan PT menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh auditor akuntan publik selama perusahaan telah go public. Setelah 50 tahun sejak berdirinya IAI, tepat pada 24 Mei 2007, berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum. Tanggal 4 Juni 2007, IAPI resmi diterima sebagai anggota asosiasi pertama oleh IAI. Pada 5 Februari 2008, melalui PMK nomor 17, mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di NKRI. Ikatan Akuntan Publik Indonesia menetapkan suatu standar yang diberlakukan dalam melaksanakan audit. Standar ini berjumlah 10 dan dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu standar umum yang menyebutkan kriteria seorang auditor, standar pekerjaan lapangan yang menyebutkan apa saja yang harus disiapkan dan dikerjakan di lapangan dalam melakukan auditing, dan standar pelaporan yang menyebutkan bagaimana dan apa yang harus dilaporkan. Demikian pembahasan tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.